Assalamualaikum Bu Sri. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini ya. Saya ingin nih mulai dengan kita membahas tujuan dalam sesi ini. Kira-kira Bu Sri, apa yang ingin Bu Sri capai nih dari sesi coaching kita untuk hari ini, pertemuan kita nih? Waalaikumsalam, terima kasih. Tujuan saya adalah mencari solusi untuk mengatasi konflik antar guru. Di sekolah terutama saya ingin mencari cara untuk mengurangi perpecahan yang disebabkan oleh kelompok-kelompok kecil yang ada. Baik. Nah, itu tujuannya sudah jelas ya, Bu. Sekarang mari kita identifikasikan masalah secara lebih mendalam. Bisa Bu Sri ceritakan lebih detail mengenai konflik yang terjadi? Apa saja sih yang menjadi pemicu utama konflik ini? Jadi di sekolah ini sudah lama ada beberapa kelompok kecil guru. Masing-masing kelompok memiliki pandangan dan cara kerja yang berbeda. Konflik seringkali terjadi muncul ketika ada perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan atau dalam pelaksanaan program sekolah. Selain itu, ada juga personal yang memperkeruh suasananya, Bu. Terima kasih sekali Bu Sri penjelasannya. Dari yang Bu Sri ceritakan, saya menangkap beberapa poin penting. Pertama, adanya kelompok-kelompok kecil. Kedua, perbedaan pandangan dan cara kerja. Ketiga, isu personal. Benar begitu, Bu Sri? Benar sekali, Ibu. Sekarang, mari kita coba rencanakan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa saja yang menurut Bu Sri bisa lakukan? Saya sudah mencoba beberapa cara, seperti mengadakan pertemuan rutin dengan semua guru. Ya, um, mari kita coba beberapa opsi. Nah, jika kita mulai dengan membangun komunikasi yang lebih terbuka dan jujur, kira-kira bagaimana? Kita bisa mengadakan sesi diskusi kelompok yang lebih fokus atau atas penyelesaian masalah. Kira-kira menurut Bu Sri bagaimana? Nah, itu ide yang bagus, Bu. Mungkin kita bisa melibatkan seorang fasilitator eksternal untuk membantu proses diskusi tersebut. Bagaimana, Bu? Setuju. Nah, selain itu juga kita perlu membangun rasa kepemimpinan yang lebih kuat di antara para guru. Mungkin nih Bu Sri bisa memberikan tugas-tugas khusus kepada beberapa guru yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin informal dalam kelompoknya masing-masing. Saya rasa itu bisa menjadi solusi yang baik, Bu. Oke, sekarang kita sudah memiliki beberapa rencana tindakan. Nah, mari kita sepakati langkah-langkah selanjutnya. Bu Sri akan mencoba menerapkan rencana-rencana tersebut, dan kita akan bertemu kembali dalam beberapa minggu untuk mengevaluasi hasilnya. Baik, saya setuju, Ibu. Nah, selama proses ini, jika ada kendala atau hal-hal baru yang muncul, jangan ragu untuk menghubungi saya ya, Bu Sri. Saya siap membantu. Terima kasih banyak atas bantuannya, Ibu. Sama-sama Bu Sri, saya yakin nih dengan kerjasama yang baik kita bisa mengatasi masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Sri, maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Bu Wati? Saya lihat Bu Wati terlihat lesu. Apa ada masalah? Ada yang ingin saya bicarakan Bu, mengenai anak murid saya yang di kelas 3 saat ini. Ada masalah apa, Bu Wati?
Saya memiliki murid yang sampai saat ini belum bisa baca tulis. Apa yang harus saya lakukan ya, Bu, untuk menangani murid ini? Oh, seperti itu. Lalu maksud Bu Wati bagaimana? Saya ingin tahu cara memecahkan masalahnya agar murid saya tersebut dapat membaca dan menulis. Hmm. Jadi, Bu Wati ingin menangani murid yang tidak bisa membaca dan menulis itu. Baik, menurut Bu Wati, kira-kira ide ideal seperti apa yang Ibu Wati dapat lakukan untuk menangani anak tersebut? Saya ingin melakukan les baca dan menulis tambahan saat jam kosong atau istirahat untuk anak ini, Bu Sri. Bu Wati idenya sangat bagus. Nah, selain ide tersebut, mungkin ada strategi atau model lain yang Bu Wati pikirkan untuk menangani anak tersebut. Kalau memberikan les saja kan nggak harus menunggu jam kosong atau ketika jam kosong bisa saja nanti Bu Wati ada kegiatan yang lain yang harus Bu Wati laksanakan. Betul, Bu Sri. Tapi ini kan baru rencana. Kondisi tidak bisa baca dan menulis itu sih sepengetahuan saya penyebab utamanya anak sulit belajar adalah karena tidak mengenali huruf dengan baik. Contoh saja huruf B dengan D yang sering tertukar. Nah, saya punya ide nih Bu untuk meningkatkan ingatan mereka terhadap huruf melalui buku cerita atau mengatakannya bermain tebak huruf. Oh, baik Bu Wati. Jadi selain ada les, Bu Wati mau mengajarkan murid dalam meningkatkan ingatan mereka dengan buku cerita atau mengajak mereka bermain tebak huruf. Begitu Bu Wati? Itu kan Bet bisa langsung Bu Wati lakukan di kelas tanpa menunggu waktu kosong. Kira-kira kapan Bu Wati akan mencoba menerapkan ide tersebut? Betul Bu Sri, jadi saya akan mencoba ide yang saya ini mulai minggu depan. Oh, baik, Bu Wati. Siapa kira-kira yang bisa membantu Bu Wati dalam merealisasikan ide ini? Mungkin rekan kerja saya Bu Sri, seperti rekan sejawat. Oh, baik. Jadi sampai di sini, apa yang didapat dari percakapan kita, Bu Wati? Iya Bu, saya dapat ide nih Bu. Jadi untuk menangani anak yang tidak bisa baca dan menulis, di samping saya melakukan les, saya juga melakukan model membaca buku cerita atau mengajak bermain tebak huruf. Oh, iya, iya, iya. Kapan mau dikerjakan, Bu Wati? Mungkin bisa satu-satu dahulu idenya direalisasikan ya. Ya, untuk model membaca buku cerita atau bermain tebak huruf, bisa secepatnya saya akan laksanakan. Kapan itu, Bu Wati? Mulai besok, Bu Sri. Oh, baik. Terima kasih, Bu Wati. Mungkin kita bisa bertemu kembali minggu depan. Saya mau mendengar bagaimana hasil dari penerapan ide Bu Wati ini. Dan mudah-mudahan lancar ya, Bu Wati. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih, Bu Sama-sama. Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.